Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Muafirah. Saya dari kelas 3 Madrasah Muallimin wal Muallimat Lazhatul Tulab Rajankan Pulau Sampang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembukuan mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada tahun 12 Hijriah terjadi Perang Yamamah. Dalam perang tersebut banyak seorang penghafal Quran yang meninggal syahid di medan perang tersebut. Melihat kenyataan itu, Umar bin Khattab merasa khawatir. Beliau pun menghadap kepada Abu Bakar dan memberikan usul kepada beliau agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Ia juga khawatir jika peperangan di tempat lain akan menewaskan lebih banyak para penghafal Quran meninggal. Meski awalnya sempat ragu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Dan demi kemaslahatan umat, Abu Bakar pun mengutus Zaid bin Thabit yang dikenal sebagai juru tulis Al-Quran pada zaman Rasulullah untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Zaid melakukan tugasnya dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka itu dia tidak hanya cukup mengandalkan hafalan yang ada dalam hati para hafiz tanpa disertai catatan yang ada pada para penulis. Dalam Al-Quran diriwayatkan Zaid bin Thabit berkata, "Maka aku pun mulai mencari Al-Quran, kukumpulkan ia dari pelepah kurma, dari keping-kepingan batu, dan dari hafalan para penghafal. Sampai akhirnya aku pun mendapat akhir surat At-Taubah berada pada Abu Huzaimah Al-Ansari yang tidak kudapatkan kepada orang lain." Perkataan itu lahir dari Zaid bin Thabit yang berpegang pada hafalan dan tulisan sehingga akhir surat At-Taubah ia temukan pada sahabat Abu Huzaimah Al-Ansari. Lembaran-lembaran pun dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit dan diberikan kepada Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, lembaran tersebut pun diberikan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, lembaran-lembaran tersebut pun diberikan kepada Hafsah bin Umar bin Khattab. Pada tahun 644 sampai 656, baru pada kekhalifahan Utsman bin Affan untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Perlu diketahui ya bahwa Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah pada umur 70 tahun. Lanjut pada materi. Penulisan Al-Quran di masa Utsman bin Affan disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Utsman memberikan tanggung jawab tersebut kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan yang muncul dan tersebar di kalangan umat Islam seputar perbedaan qiraat. Perbedaan yang terjadi tidak hanya sekedar perbedaan saja, tetapi sudah sampai kepada tingkat kafir, mengkafirkan satu sama lain, karena masing-masingnya mengklaim bahwa qiraat tersebut yang paling benar. Hal ini tentunya dapat mengancam persatuan umat Islam sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan umat Islam itu sendiri, antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Huzaimah bin Al-Yaman, dan Ubay bin Ka'ab. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membukukan Al-Quran. Utsman bin Affan memutuskan untuk menyatukan umat ini dengan mushaf resmi dengan membentuk tim khusus pembukuan Al-Quran yang bekerja membuat naskah Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit dari kalangan Ansor, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham dari kalangan Muhajirin. Utsman bin Affan juga mendapat gelar Zunnuraini karena beliau menikahkan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman sendiri yang mengawasi pembukuan mushaf Al-Quran tersebut. Pembukuan mushaf tersebut dilakukan oleh tim pembukuan mushaf. Utsman pun berkata, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy." Itu perkataan Utsman bin Affan. Setelah mushaf Al-Quran sudah
terselesaikan dibukukan, Utsman mengirimkan salinan ke sejumlah wilayah-wilayah dari Mekkah, Kufah hingga ke Syam. Satu mushaf dikirim ke Madinah yang dinamakan Mushaf Madaniyah, dan satu salinan mushaf yang dipegang Utsman sendiri yang disebut Mushaf Al-Iman. Salah satu riwayat menyebut setiap mushaf yang dikirim ke wilayah tertentu disertai seorang pengajar. Dikisahkan pengajar tersebut mengajarkan kaum muslimin cara pembacaan Al-Quran berdasarkan hadis sahih dan hadis mutawir. Abdullah bin Sa'id mengajarkan mushaf yang dikirim ke Mekah. Nughirah bin Syab mengajarkan mushaf yang dikirim ke Syam. Abu Abdurrahman Salami mengajar pembacaan Al-Quran yang dikirim ke Kufah, dan Zaid bin Sabit mengajarkan pembacaan Al-Quran yang dikirim ke Madinah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.